Pernah kepikiran nggak sih, waktu satu anggota keluarga didiagnosis penyakit kronis, sebetulnya siapa sih pasiennya? Cuma orang itu aja? Atau jangan-jangan seluruh keluarganya? Nah, ide ini bisa mengubah total cara kita melihat proses penyembuhan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak. Ketika seorang ayah, ibu, atau saudara kita didiagnosis penyakit yang butuh perawatan jangka panjang, kayak diabetes atau penyakit jantung, pasti kan semua perhatian langsung tertuju ke dia. Tapi pertanyaannya, apa benar cuma dia satu-satunya yang sakit? Dan ini dia kuncinya. Penyakit itu nggak datang di ruang hampa. Dia masuk ke dalam rumah, ngubah rutinitas sehari-hari, bikin cemas, dan yah, kena dampaknya ke semua orang. Jadi secara medis mungkin pasiennya satu, tapi secara emosional dan praktis yang butuh dirawat itu ya sekeluarga. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Saat penyakit menyerang rumah. Biar kita benar-benar kebayang dampaknya, kita bakal lihat langsung dari sebuah kisah nyata. Cerita tentang gimana satu diagnosis bisa menggoyangkan fondasi sebuah keluarga. Kenalan yuk sama Pak A, usianya 59 tahun. Beliau ini mulai ngerasain gejala yang bikin khawatir. Tangan sama kakinya sering banget kebas dan pegal. Bahkan telapak kakinya kerasa tebel gitu. Pas dicek, ternyata kadar gula darahnya, wow, mencapai 307 mg per dl. Tinggi banget di atas normal. Nah, inilah momen di mana penyakit itu resmi masuk ke dalam kehidupan keluarganya. Perasaan keluarga Pak A itu bisa kita rangkum dalam kalimat ini. Mereka tuh bingung, khawatir, mereka tahu ada yang nggak beres, tapi nggak ngerti apa sih penyebabnya, gimana cara nanganinnya yang benar. Kebingungan ini, nah ini nih tembok pertama yang harus dirobohin dalam proses penyembuhan. Lanjut ke bagian 2, merawat seluruh keluarga. Nah, buat ngatasin kebingungan dan rasa nggak berdaya tadi, ternyata ada loh sebuah pendekatan keren di dunia keperawatan yang melihat lebih dari sekedar angka di alat cek gula darah. Konsep ini namanya asuhan keperawatan keluarga. Ini cara mikirnya beda banget. Jadi alih-alih cuma fokus ke Pak A sebagai individu, perawat justru melihat seluruh keluarga ini sebagai satu pasien. Tujuannya bukan cuma nurunin gula darah Pak A, tapi bikin seluruh keluarga ini jadi mandiri buat ngelola kesehatannya sendiri. Terus, bedanya apa sih di lapangan? Gini deh, perawatan standar itu fokusnya cuma ke pasien. Pak A, gula darah Anda harus turun ya. Titik. Tapi kalau pendekatan keluarga, fokusnya jadi meluas. Perawat bakal nanya, gimana nih pola makan sekeluarga? Kalau lagi stres, biasanya ngapain bareng-bareng? Siapa yang bisa nemenin Pak A olahraga? Ini ngubah perawatan dari yang tadinya cuma instruksi, jadi sebuah proyek bareng sekeluarga. Oke, bagian 3. Cetak biru keluarga dari perawat. Nah, buat ngerawat keluarga sebagai satu unit, perawat itu nggak bisa asal tebak. Mereka butuh alat khusus, semacam cetak biru buat memetakan gimana sih dinamika di dalam keluarga itu. Alatnya ini namanya model Friedman. Anggap aja ini kayak kerangka kerja super sistematis buat perawat ngumpulin semua info penting tentang sebuah keluarga. Dan ini bukan cuma soal riwayat sakit aja, tapi jauh lebih dalam dari itu. Model Friedman yang kelihatannya rumit ini bisa kita sederhanain jadi 3 pertanyaan utama yang ditanyain perawat. Pertama, kalian ini siapa sih? Ini buat gali soal anggota keluarganya siapa aja, budayanya gimana. Kedua, gimana cara kalian hidup sehari-hari? Ini buat lihat kondisi rumah, cara ngobrol, sampai peran masing-masing. Dan ketiga, kalau ada masalah, kalian biasanya gimana? Ini buat ngerti cara mereka hadapi stres. Nah, untuk ngejawab pertanyaan siapa Anda tadi, perawat sering pakai alat visual keren namanya genogram. Ini lebih dari sekedar pohon keluarga biasa loh. Genogram ini bisa memetakan hubungan dan, yang paling penting, pola penyakit dari generasi ke generasi. Jadi bisa kelihatan tuh resiko genetik atau pola hidup yang mungkin diturunkan. Lanjut, bagian 4, 5 misi keluarga. Setelah perawat punya cetak birunya, tujuannya sekarang adalah memberdayakan keluarga biar bisa ngejalanin 5 misi penting. Kalau ke-5 misi ini berhasil, artinya keluarga itu bisa mandiri ngurus kesehatannya. 5 misi inilah yang jadi jantung kemandirian keluarga. Mereka harus belajar ngenalin masalah, ngambil keputusan yang pas, ngasih perawatan langsung, nyiptain lingkungan rumah yang sehat, dan tahu kapan mesti cari bantuan. Yuk kita lihat satu persatu gimana prakteknya. Misi pertama, dan ini mungkin yang paling dasar banget, adalah kemampuan keluarga buat sadar kalau ada masalah kesehatan yang perlu ditangani. Kita balik lagi ke kasus Pak A. Keluarganya kan tahu gejalanya, kaki kebas. Tapi mereka nggak ngeh kalau itu tuh sinyal bahaya dari diabetes yang nggak kekontrol. Nah, tugas perawat di sini itu kayak jadi penerjemah. Bantu mereka baca gejala jadi sebuah masalah kesehatan yang jelas dan mendesak.
Oke, setelah masalahnya dikenali, misi berikutnya adalah ngambil keputusan yang benar tentang apa yang harus dilakuin. Awalnya, keluarga Pak A kan cuma ngelakuin sebisanya mereka, dipijit atau dikompres kakinya. Tapi, setelah dibimbing, mereka bikin keputusan yang jauh lebih efektif, ngikutin rencana perawatan yang komprehensif. Ini nunjukin perubahan dari yang tadinya cuma reaktif, jadi proaktif. Misi ketiga ini soal aksi nyata. Ini adalah saatnya anggota keluarga jadi bagian dari tim perawatan. Nah, ini contoh yang keren banget. Perawat nggak cuma ngasih tahu Pak A cara senam kaki, tapi ngajarin itu ke seluruh keluarga. Tiba-tiba, perawatan bukan lagi beban satu orang, tapi jadi aktivitas bareng yang malah bikin makin kompak dan saling dukung. Misi keempat ini levelnya naik, melampaui perawatan individu dan fokus ke lingkungan tempat mereka tinggal. Misi ini jadi kelihatan jelas banget kalau kasusnya penyakit menular. Bayangin sebuah keluarga yang ada anggota kena TBC. Tugas mereka bukan cuma merawat yang sakit, tapi juga modifikasi lingkungan rumah. Pastiin ventilasi bagus, praktikin etika batok, buat ngelindungin semua orang. Intinya mereka harus nyiptain benteng pertahanan kesehatan di dalam rumah itu sendiri. Dan misi yang terakhir adalah mastiin keluarga tahu cara cari bantuan pas mereka butuh. Keluarga Pak A awalnya ke pos kesehatan desa atau pustu cuma pas ada keluhan. Lewat bimbingan, mereka jadi belajar buat manfaatin fasilitas itu secara proaktif, entah buat konsultasi, periksa rutin, atau ambil obat. Jadinya, keluarga nggak lagi terisolasi, tapi terhubung ke jaring pengaman kesehatan di komunitas mereka. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kenapa pendekatan ini penting? Setelah lihat semua teori dan contoh tadi, pertanyaan besarnya kan, emang pendekatan yang fokus ke keluarga ini beneran berhasil? Angka ini yang bicara paling kencang. Cuma dalam 2 hari setelah perawat nerapin pendekatan keluarga, ngajarin senam kaki, dan ngasih edukasi, gula darah Pak A turun drastis dari 307 ke 193 mg per desiliter. Ini bukan keajaiban loh, ini adalah hasil nyata dari pemberdayaan seluruh unit keluarga. Jadi, poin krusialnya ini, waktu kita merawat keluarga, bukan cuma individunya, kita dapat hasil yang lebih baik dan lebih awet. Keluarga jadi lebih berdaya, rasa takut dan bingung berkurang, dan proses penyembuhannya jadi jauh lebih manusiawi. Inilah yang namanya perawatan kesehatan berkelanjutan. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali, saat Anda atau orang yang Anda cintai menghadapi masalah kesehatan, coba deh berhenti sejenak dan bertanya, gimana caranya kita bisa hadapi ini bukan sebagai individu, tapi sebagai sebuah tim, sebagai sebuah keluarga? Jawabannya, mungkin aja bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak.